Sama ibu ya, poin-poinnya. Itu siapa yang aku? Oh, dia tahu poinnya di sini ya. Makanya Pak. Iya. Silau nggak? Dah. Udah mulai. Sini gue mau ini dulu. Dan apa yang dimiringin? Gue nggak bisa lihat PT dong. Ya udah lu buka PT. Sebentar, Bu. Udah, gak usah. Pegangin aja. Ya. Gue izin mulai ya, Pak. Kencang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asnawi dan Ibu Yuni sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri forum diskusi hari ini yaitu FKKS atau forum kedengaran Pak. Ibu suaranya kedengeran ya Bu? Lancar, terdengar. Oh, terdengar ya Bu, lancar. Ya, forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Asri Widyasanti STP MM selaku dosen pembimbing lapangan kami selama kami melaksanakan penugasan kampus mengajar di SD Ar-Rahman. Lalu yang terhormat Bapak Asnawi SPD selaku guru pamong kami di sini dan yang terhormat Ibu Yuni Puspitasari SPD selaku mohon maaf Bu. SE selaku guru di sini ya Bu. Dan yang saya hormati juga Ibu Erni dan Ibu Haryati yang hari ini tidak bisa hadir tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di forum komunikasi dan koordinasi sekolah pada hari ini. Jadi Bapak Ibu hari ini saya dan rekan kelompok akan menyampaikan apa saja program kerja selama kami menjalankan penugasan di sekolah ini. Jadi program kerja kami di sini meliputi ada program kerja PHBS atau perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat, dan ada juga program kerja literasi dan numerasi. Adapun daftar dari program kerja PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, yang pertama itu ada pengadaan UKS atau usaha kesehatan sekolah, ada sosialisasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga pengadaan alat kebersihan, yang mana dari poin-poin tersebut akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian ada program kerja literasi numerasi. Yang pertama ada penataan ulang perpustakaan, membuat hiasan di ruang guru kelas 1, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Lalu penggunaan media puzzle pada pembelajaran, penggunaan worksheet reuse pada pembelajaran, penggunaan stick untuk menghitung, pembiasaan menulis huruf Arab, pesantren kilat, pengadaan pojok baca, peringatan Hari Buku Nasional, dan kegiatan penutupan yang poin-poin di sini akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Nah, kemudian ada target atau komitmen yang harus dicapai ataupun yang akan kami capai yang insya Allah dapat kami realisasikan di sini. Yang pertama, ada siswa dapat menggunakan fasilitas UKS, perpustakaan, dan pojok baca yang telah kami sediakan. Kalau UKS kan insya Allah sudah terbentuk walaupun belum 100%, dan perpustakaan juga sudah kami rapikan. Lalu pojok baca masih dalam progres. Kemudian target kami yang kedua yaitu siswa dapat mengenal huruf dan angka. Karena selama kami observasi di kelas 1, di kelas 4 sampai kelas 5, terdapat siswa yang mayoritas belum mengenal huruf dan angka, sehingga kami akan menekankan program ini di sekolah ini. Lalu yang ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yang mana kegiatan ini setiap kami memasuki ruang kelas juga kami selalu membiasakan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk membersihkan kelas, membuang
sampah jangan dibawa gitu. Kami selalu menerapkan perilaku itu. Lalu setiap hari Selasa pun kami membiasakan, insya Allah yang akan kami jalankan secara rutin. Setiap hari Selasa, setiap senam, kami akan melakukan kegiatan mencuci tangan sama menggosok gigi. Itu secara rutin insya Allah ya Pak, Bu. Kemudian ada program pengadaan UKS. Nah, tujuan pengadaan UKS ini untuk melayani siswa jika ada yang sakit. Nah, kita juga melayani atau memberikan pelayanan kesehatan kepada siswa. Jadi, misalkan dalam jam-jam sekolah terdapat siswa yang terluka karena terjatuh akibat bermain, bisa kita bawa ke sini, ke UKS ini. Untuk UKS ini belum 100%, mungkin baru 80% ya Pak, Bu. Karena masih spraynya ini belum kami ganti, lalu P3K-nya juga belum kami sediakan. Insya Allah P3K-nya ini menyusul, sama spraynya juga menyusul. Untuk timeline-nya ini 6-15 Maret, yang alhamdulillah bisa kami selesaikan lebih cepat daripada target yang kami sudah buat. Gitu. Cuma memang belum 100%. Kemudian ada sosialisasi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kami sudah melakukan bimbingan bagaimana cara membuang sampah, bagaimana mencuci tangan dan menggosok gigi dengan benar. Nah, tujuannya ini siswa dapat melakukan teknik mencuci tangan dan sikat gigi dengan benar dan membentuk karakter siswa dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat. Timeline-nya ini rutin setiap hari Selasa yang untuk menggosok gigi dan mencuci tangan. Kalau yang untuk membuang sampah, setiap hari insya Allah kita terapkan bagaimana cara anak membuang sampah yang baik, bagaimana cara menjaga kebersihan di kelas, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fridiana Kadina, silakan. Program kerja selanjutnya yaitu pengadaan alat kebersihan. Kalau kami observasi, selama ini ada beberapa kelas yang emang alat kebersihannya belum lengkap, kayak alat pel belum ada, terus alat sapu juga kalau di kelas 5, kelas 6 kan belum ada ya Pak. Nah, rencananya kami nanti target kami di tanggal 16 Mei, kami akan memberikan alat kebersihan yang tujuannya agar siswa-siswa ini bisa memanfaatkan, atau mungkin nanti kita bisa bantu-bantu sesekali untuk bersih-bersih supaya kelasnya jadi lebih sehat, jadi lebih indah, dan jadi lebih bersih. Lalu program kerja selanjutnya yaitu penataan ulang perpustakaan. Tadi juga sudah disinggung oleh Fenty. Sejak minggu-minggu awal kami sudah menata ulang buku-buku yang ada di 3 lemari ini. Dan alhamdulillah sudah selesai. Tujuannya yang pertama untuk pembaruan perpustakaan agar dapat difungsikan secara maksimal. Mungkin saja nanti di tahun ajaran baru ada siswa-siswa yang emang bisa pakai bukunya, karena kami melihat banyak buku tematik yang ternyata masih baru dan masih bagus-bagus banget, kan sayang ya Pak Bu kalau nggak dipakai. Terus tujuan yang kedua, meningkatkan literasi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Timeline-nya kami menargetkan dari 27 Februari sampai 10 Maret, dan saat ini sudah selesai, sudah rapi semua. Kemudian program kerja selanjutnya yaitu membuat hiasan. Tujuannya yang pertama memperindah kelas, dan yang kedua menambah semangat belajar siswa. Tadinya kan kami berencana mau ngasih hiasan-hiasan di jendela-jendela. Tapi setelah kami pikir-pikir, karena di kelas 1 dan kelas 4 sepertinya sangat tidak memungkinkan, jadi mungkin kami membuat hiasan yang ditempelnya di dinding tapi posisinya lebih tinggi. Jadi siswanya nggak bisa ngelopek-ngelopekin atau nyebek-nyebek, nyoret-nyoret. Dan untuk di kelas 5 dan kelas 6 untuk ruang guru, mungkin nanti bisa kalau memang hiasannya ditaruh di jendela-jendela kayak yang udah ada di sini. Timeline-nya, yang pertama di tanggal 20 sampai 24 Maret 2023, karena kami sudah mendapat info kalau di tanggal tersebut kan libur ya. Jadi supaya kami tetap ada kerjaan, ada kegiatan, jadi kami membuat hiasan. Terus yang kedua sekitar tanggal 17 sampai 28 Maret, karena itu sudah Lebaran dan pasti kan libur juga. Jadi kami melanjutkan untuk membuat hiasan.
Kemudian selanjutnya, program kerja pengadaan pojok baca tadi juga sudah disinggung oleh Venti. Kami akan membuat pojok baca di aula yang hari ini alhamdulillah kami sudah selesai mengecat. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus, warna biru. Meskipun banyak drama-drama cemong-cemong. Tujuan dari kami membuat pojok baca yang pertama meningkatkan literasi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi mungkin nanti baik guru-guru maupun tenaga kependidikan lainnya jika memang mau main ke pojok baca untuk baca-baca buku sangat-sangat diperbolehkan. Terus yang kedua, merangsang siswa untuk lebih gemar membaca karena nanti kami akan membuat pojok baca dengan semenarik mungkin dengan gambar-gambar dan dengan warna-warna yang menarik. Jadi supaya siswa nih tertarik, wah apa nih bagus-bagus, terus ngeliat buku-bukunya, akhirnya siswanya pada baca-baca. Rencananya kami akan memulai sejak 13 Maret sampai targetnya 31 Maret bulan ini kami sudah menyelesaikan pojok baca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita. Ya, baik. Nah, selanjutnya ini ada pesantren kilat. Kita ada program kerja di sini pesantren kilat yang selama bulan Ramadan, Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa sih kita untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada siswa? Kan kita udah menanamkan setiap hari Jumat ada praktek sholat. Nah, jadi setiap bulan Ramadan ini di hari Jumatnya aja kita ini ada sholat duha berjamaah, niatnya kayak gitu, sama tadarus dan ada kultum, itu di hari Jumat pertama. Hari bulan Ramadan itu pas masuk sekolah, jadi kita hari Jumatnya itu mau mengadakan kultum, sholat duha, dan tadarus, kayak gitu. Nah, terus timeline yang keduanya ini, tanggal 14 Maret, itu udah pengen penutupan, karena tanggal berapa kita ada tanggal merah ya? Di hari Jumat itu ada tanggal merah, Bapak Ibu. Iya, tanggal berapa ya? Iya, sekitar tanggal segitu ada bertepatan hari Jumat, jadi kita nggak bisa melaksanakan tadarus dan lain-lainnya. Jadi kita ada penutupan aja buat akhir pas pengen Lebaran gitu. Sebelum libur, ya. Ya. Jadi kalau pas hari itu kita pengennya nih ada nonton film Islami sama kegiatan-kegiatan mewarnai. Nah, jadi tetap ada sholat duha, ada tadarus, tapi kalau waktunya cukup itu dilaksanain. Kalau tidak, berarti kita menonton film Islami aja sama mewarnai pas hari sebelum penutupan gitu, penutupan bulan Ramadan. Jumat. Tanggal merahnya itu di pertengahan, Pak. Iya. Iya, dua minggu hari Jumat. Lanjut, selanjutnya itu peringatan Hari Buku Nasional. Nah, jadi tuh di kalender kita nih ada Hari Buku Nasional, ya kan? Nah, kita mau ngadain kegiatan-kegiatan. Kegiatannya apa aja sih? Kayak kita mau mendongeng di aula, jadi kita bacain siswa-siswa itu nyimak apa yang kita bicarakan, kita dongengin gitu dari buku-buku. Terus juga siswa ini nanti kita tugasin untuk menyimpulkan amanat. Dari apa yang kita omong, apa sih kayak manfaatnya untuk dia gitu, yang bisa diambil dari cerita itu gitu. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Nah, timeline-nya ini sekitar dari kita belum ditetapin, perkiraannya ini tanggal 15 Mei sampai 19 Mei. Tapi kita cuma ngelaksanainnya 1 hari aja, ya. Tapi belum ditentukan gitu. Nah, selanjutnya ini pembiasaan menulis huruf Arab. Nah, ini tuh program saya. Saya pengen ada program kerja sendiri gitu di sini, yaitu ngebiasain peserta didik ini untuk menulis hurufan Arab gitu kan. Karena kalau ABC kan udah sering gitu ya. Jadi saya ini pengen mengenalkan huruf-huruf Arab juga kayak ditulis. Nah, waktu itu saya udah pernah nerapin sih di kelas 4. Nah, si Tamah ini alhamdulillahnya udah bisa nulis Arab. Jadi kalau yang belum bisa dari awal kayak abata dulu gitu. Nah, timeline-nya ini fleksibel, nanti saya masuk kelasnya gitu. Iya. Iya, mungkin nanti setelah kita ada sela-sela dari program kerja kita yang udah selesai gitu. Jadi kita bisa saya bisa masuk kelas gitu buat ini.
Terus ini tadi puzzle udah? Oh, belum. Ya. Selanjutnya ada ini program kerja saya, yaitu penggunaan media puzzle. Jadi saya mau rencananya kalau mau masuk ke kelas itu pakai media puzzle angka sama huruf, Bu, Pak. Terutama di kelas 1 ya. Kan anak-anak suka tuh ya puzzle. Puzzle itu kan permainan, tetapi dia menyenangkan dan juga mengedukasi karena bukan hanya sekedar bermain, dia juga bisa melatih konsentrasi dan kesabaran siswa. Siswa harus menyimak angka 1 yang mana ya, biar bisa dimasukin ke tempat yang benar gitu. Lalu juga puzzle ini melatih daya ingat siswa. Karena dalam melakukan pemecahan masalah ini, siswa dilatih untuk mengingat angka, mengingat huruf, kemudian membongkar dan juga menyusunnya kembali dengan tepat. Rencananya saya mau menggunakan ini mungkin di kelas 1 ya Bu, untuk Rania, untuk Nabil mungkin bisa ya. Untuk Rifki pun bisa ya Pak. Sebenarnya saya kemarin waktu masuk ke kelas Bapak itu saya menekankan huruf sama Rifki. Harus paham huruf A sampai Z gitu minimal. Tapi kan Rifki kemarin marah-marah ya Pak ya semenjak saya suruh membaca huruf itu. Dia marah-marah juga mukanya suruh kita kayak mau marah sama kita. Kita takut juga kemarin sama Rifki. Ya, tujuannya sih biar anak-anak itu lebih bermakna belajarnya dengan media yang berbeda dari biasanya. Karena puzzle itu kan permainan tapi yang menyenangkan dan juga mengedukasi. Insya Allah dengan adanya media ini, siswa itu menjadi tahu, oh angka 1 ini, yang kedua ini, bisa menempatkan dengan tepat sesuai angka-angka dan huruf-hurufnya. Gitu. Untuk timeline ini juga tentatif, semasuknya saya ke kelas diberi kesempatannya kapan, saya terapkan. Begitu Pak Bu. Selanjutnya program kerja dari saya yaitu penggunaan media worksheet reuse. Maksudnya worksheet reuse ini bagaimana maksudnya? Jadi worksheet-nya sudah di-print di kertas, tapi dimasukkan ke map. Mapnya ini map yang isinya plastik banyak itu loh, Bapak Ibu. Kayak bisa album gitu nggak sih? Iya, jadi kayak siswa nanti udah ngisi pakai spidol bisa dihapus lagi. Jadi bisa di-refill worksheet-nya bisa apa aja. Namun saat ini karena memang yang belum bisa membaca dan belum menghafal huruf lebih dari 1, dan kalau medianya 1 saja kan nggak cukup. Jadi saat ini saya menyediakan worksheet-nya mengenal huruf dulu. Jadi misalkan di waktu yang bersamaan Fenty mengisi di kelas 1, di waktu yang bersamaan juga saya bisa mengisi di Rifki untuk mengenalkan huruf menggunakan media worksheet reuse. Tujuannya yang pertama variasi dalam belajar agar siswa semangat, karena bentuknya kan juga besar, satu map besar. Jadi siswa nulisnya lebih luasa gitu karena besar. Terus yang kedua mengurangi sampah kertas. Jadi setelah dipakai tinggal dihapus aja, tidak dibuang. Timeline-nya juga sama, tentatif. Ada kesempatannya saja kapan masuk ke kelas. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kan tadi kita udah ada program-program kerja di sini yang pengen membangun siswa biar nanti bisa baca kayak gitu. Biar menarik. Nah, jadi kita adain penutupan di akhir kita penugasan Bapak Ibu. Jadi iya, sekitar timeline-nya ini sekitar ya bulan Juni 1 sampai 6 Juni 2023. Nah, jadi di penutupan ini kita ada kegiatannya itu mau ngadain lomba-lomba sama peserta didik gitu. Lombanya itu ada lomba menebak gambar atau literasi, dan yang kedua ini ada lomba cerdas cermat literasi dan numerasi. Nah, lomba menebak gambarnya ini kita mau menerapinnya ini di siswa-siswa yang baru bisa baca gitu. Kayak siapa aja kemarin kita udah menentukan sih kayak Ila, terus dan Nabil. Nah, itu kita mau diadain dia ikut lombanya, lomba menebak gambar. Itu apa? Oh ya, jadi di menebak gambar ini kita menyediakan huruf-huruf gitu. Oh iya, lupa. Gimana sih? Iya, jadi iya. Jadi kita nyediain gambarnya, jadi peserta itu harus nebak nih ini apa. Misalnya dia udah tahu kan gambar buku, jadi dia nulis itu buku gitu. Iya.
tanpa bantuan kita udah nulis, kan kalau kita udah nulis itu kayak si Rifki itu udah bisa menyalin kan ya Bu, Bapak. Jadi kita dia sendiri kayak misalnya nih gambar apa nih buku, oh harus ditulis buku gimana sih tulisannya, atau gambar gajah tulisannya gimana gitu. Itu buat lomba yang menebak gambarnya. Nah yang kedua ini ada lomba cerdas cermat literasi dan numerasi. Nah ini buat Tama ya, kelas-kelas yang udah atas kayak si Tama dan Kaila. Ya, kayaknya itu aja. Soalnya kita kan ada niatnya mau tambah-tambahan. Nanti ada soal cerita tentang literasi dan numerasi. Jadi siapa nih yang paling menang juara 1 gitu? Ya, yang paling banyak jawaban benarnya gitu. Nah, tujuannya tuh untuk mengevaluasi literasi dan numerasi siswa. Jadi kita bisa ngelihat, oh selama di sini ternyata kita udah ada nih progresnya. Jadi misalnya kayak si Rifki, oh udah bisa kenal huruf, kayak ya Ila udah, kita targetnya itu target untuk kita selama 4 bulan ini bisa harus maksimal gitu menjalankan program-programnya. Mungkin udah. Ya. Sekian presentasi dari kami, itu merupakan program-program yang akan kami jalankan di sini. Semoga target kita ini dan program-program rencana ini dapat realisasi dengan baik ya. Tentunya kami butuh bimbingan dari Ibu Asri, dari Pak Asnawi, dari Ibu Yuni, dan juga dari Ibu Guru lainnya. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada kesalahan kata ataupun perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ada kesempatan tanya jawab Pak, apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dapat di atas yang tadi kita sampaikan boleh ditanyakan dan kita jelaskan kembali begitu. Sekarang nih, jadi ya, atau Atau nanti kita juga gambar sih, gambar. Buku itu Bu. Cuma untuk menulisnya belum bisa ya Bu. Kita nggak tulis sih waktu itu, jadi nanti kita ada kayak karton gitu, ada angka huruf ya, jadi menyusun angkanya ya, misalnya huruf ini B, jadi nggak tulis. Nggak apa-apa, nanti kalau yang belum bisa kita main-main aja, gambarnya aja. Mungkin ada lagi Pak yang tadi yang sebelumnya yang jadwal tanggal 15 Mei itu apa? yang Pesantren kilat. Yang 15 14 Mei. Oh ini ya. Oh ini 15 peringatan Hari Ibu. Hari Ibu ya. Iya itu insya Allah itu kalau nggak salah itu pas ujian kelas 6 tanggal 15 Mei sampai 19 Mei. Iya. Ini apa sih? Oh hari buku ya. Berarti kita mendongeng. Gak apa-apa sih Pak. Kalau bisa sebelum atau sesudah ujian nanti ya laksana hari. Oh ya Pak, tapi kalau misalnya Kaila ujian itu masuk lagi nggak Pak? Masuk. Sampai di bagi rapot sampai juga. Biasanya sih kelas 6 kalau udah ujian nggak masuk. Iya. Tapi Kaila dia biasa masuk. Itu masih kan Kaila. Ya kan udah tahu kan ada 4 ya kelas. Lumayan aktif Kaila aja. Kaila sendiri ya. Diusahakan hadir pas ujian ya. Di pangku hadir. Tapi untuk orang yang nggak bisa hadir
Jadi soalnya saya kirim lewat web. Jadi kalau Cila mesti diletakkan. Ada lagi Pak? Kemudian ujiannya kita ada info aja. Kalau pengawas menyarankan kita numpang ujiannya di Jati Sampurna 8, tapi kalau mau diusahakan bisa di sini gitu. Ulangannya itu komputer Ulangan tulis biasa ngilang pakai LJK biasa. Karena di halaman apa sebenarnya sebelum pandemi sih kita tetap numpang di Jati Sampurna 10, pas pandemi kita ujian sendiri karena darurat ya. Nah sekarang disarankan 10 kali karena kita belum terakreditasi. Tapi kalau memang bisa di sini insya Allah tapi saran pengawas kita harus. Oh berarti yang kelas 6 nggak bisa ikut ini ya Pak ya, agenda yang di 15 Atau kalau biar bisa ikut pelaksanaannya sebelum atau sesudah ujian gitu. anaknya Iya, enaknya sesudah. Sesudah kan dia 1 minggu tuh dari Senin sampai Jumat, mungkin minggu berikutnya. Biasanya kalau yang kelas 6-nya ujian, yang lain libur juga Enggak diliburin. nggak libur. Karena kan walaupun tidak diliburin dia enggak ruangannya kecuali pengawasnya keluar. Kebanyakan tapi enggak aku usulin. Nah, kasihan nanti mereka berdua mau Kayla doang. Nah, dilema nih juga yang hadir Kayla atau kita. Sementara mungkin agak hadir ujian kedua. Kan nggak datang kan? Kalau antisipasi, kalau ada awas dari luar kan kita wajib makanya nggak ngusulin ngawas keluar, makanya mau nggak saya kunci Bu. ya gitu. Supaya kita nggak mau Karena nggak ada yang datang, nggak ada yang datang. Berarti Bapak ngawasin sendiri? Iya, seperti tahun lalu. Itu aja. Ya. Baru kelihatan. Akhirnya kelihatan ya bertiga. Tadi dipegang Bu HP-nya. Oh iya. Nggak apa-apa. Ya tadi sempat agak ini ya suaranya kurang jelas gitu ya. Jadi sekarang sudah lebih jelas. Mungkin jauh ya karena mic-nya jadi putus-putus. Iya. Jadi dari Ibu ya sekarang ya mungkin ya. Silakan Ibu. Ya terima kasih sebelumnya Bu Yuni, Pak Asnawi. Dari saya pada intinya saya support dengan ajuan program dari mahasiswa KM4 ini. Namun KM5 ini kemudian terkait item prokernya itu memang diinginkannya lebih banyak ke aspek numerasi dan literasi. Hanya saja memang kami menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di SD Ar-Rahman. Jadi mangga mungkin kalau mau diberikan beberapa masukan terkait mungkin yang saya khawatirkan itu memang lebih ke timingnya Pak atau waktunya Pak, karena tadi paparan programnya kan banyak sekali ya Pak ya. Jadi meskipun ini yang mana dulu gitu ya, semuanya sepertinya bagus gitu ya, tapi kembali lagi harus prioritas ke program itu, ke literasi numerasi harus yang jadi utama. Kemudian kalau yang tambahan-tambahannya itu mangga disesuaikan saja. Seperti itu kalau saya pada prinsipnya. Terima kasih. Iya. Bagaimana mungkin Vika atau yang lain sudah disajikan mungkin timelinenya ya Pak. Tadi kan per program waktunya ini gitu. Kalau disajikan bareng
itu akan menumpuk di bulan-bulan apa gitu harus diantisipasi gitu ya Pak. Apalagi mungkin ada libur menjelang Ramadan atau libur Idul Fitri. Betul Pak itu. Jadi mahasiswa bagaimana itu Pak kegiatannya? Apakah kalau sekolahnya libur berarti ikut libur ya Pak ya? Atau Tadi kakak-kakak bilang kalau kita libur nggak libur. oh Libur, Pak, tetap Kita libur. libur. Tapi kita di rumah Oh, di ngerjain rumah. yang biasanya. Iya. betul Pak. Berarti program tetap berlanjut Iya, Pak. pas tadi libur awal Ramadan kan kita dulu tanggal 20 sampai 20. Oh, Berarti ngerjainnya libur. di rumah ya. Iya, ngerjainnya di rumah. Biar ada kegiatan aja selama libur di sini. Iya, ya. Oke. Berarti tetap jalan meskipun di rumah karena kami itu diminta untuk membuat laporan mingguan, Pak. Jadi Oh iya. tetap harus ada kegiatan meskipun sifatnya itu dibawa ke rumah atau mungkin dikerjakan bareng-bareng di tempatnya Vika mungkin seperti itu. Ya. Tapi intinya kami tetap minta pendampingan dari sekolah ya, Pak ya. Misalkan kalau apa kegiatannya ada yang mungkin yang melibatkan orang tua. Kira-kira ada nggak ya, Fenty? Ada. Kayak Yang- perpisahan kan nanti Oh, melibatkan orang betul. tua. Nanti pas penutupan itu kita niatnya mau orang tuanya hadir gitu, ngeliat anak-anaknya lomba-lomba juga. Betul. Nah, ini yang hal-hal yang seperti ini mohon nanti dikoordinasikan dengan pihak sekolah. Iya, Jadi, mungkin dari saya itu, Vika, enggak dilanjutkan. Ada hal lagi mungkin yang mau disampaikan atau mungkin saya ingin bertanya progresnya bagaimana Pak? Ini sudah hampir 1 bulan ini mereka bertiga ada di sekolah. Apakah tambah berwarna gitu ya? Alhamdulillah di banyak perubahan Ibu. Iya. Banyak perubahan alhamdulillah. Udah punya ruang UKS, udah punya perpustakaan Universitas, ada pojok baca. Insya Allah akan digunakan oleh anak-anak. Ya. Baik Pak, semoga tetap bisa berlanjut ya Pak ya. Artinya ini baru awal saja oleh mereka. Semoga sekolah masih bisa melanjutkan nanti entah UKS-nya atau pojok bacanya tadi sedang dicat ya atau apa tadi? Sedang dirapikan. Oh, sedang dirapikan. Waduh sampai turun tangan sendiri nih Pak. Ini mengecat sendiri dan perkasa ini Pak, ini bertiga. Oke, segala bisa. Nggak apa-apa. Oh gitu ya? Nggak apa-apa. Iya. Baik. Mangga mungkin dilanjutkan. Berarti ntar lagi mau libur nih, 20 Maret tadi libur kata Pak Asnawi. Iya. Minggu depan, Bu. Ya, tapi mungkin ada, kalau dari sekolah sendiri kegiatannya ada yang mungkin bisa dibarengkan Pak Asnawi? Mungkin di pengisi kegiatan Ramadan itu apakah mungkin kegiatannya dari mahasiswa saja atau mungkin ada di sekolah ada acara rutin kalau setiap Ramadan atau menjelang Idul Fitri apa sawalan kayak gitu ada nggak Pak? Kalau dulu ada Bu, tapi untuk sementara ini karena kondisinya siswa seperti ini kita dari sekolah aja kegiatannya, belajar seperti biasa. Kemudian kalau memang dari kakak-kakak mahasiswa menambahkan kayak tadi pesantren kilat, kemudian sholat duha berjamaah itu alhamdulillah bisa disisipkan di setiap pembelajaran. Berarti bisa saling ya Pak ya mungkin. Iya. Baik. Jadi nanti pas kita sholat duha ini, pas pesantren kilat kan kita mau ada yang sholat duha. Jadi niatnya ini kita wudhu dulu dari wudhu bareng-bareng, terus pakai mukena, bawa mukena gitu. Kali aja kalau kayak gitu, jadi yang siswa-siswa biasanya kayak tantrum gitu aja pakai mukena anteng gitu sholat gitu. Mungkin kita tidak tahu ya kan kalau selama praktek sholat kan karena mungkin belajar doang jadi dia kayak udah berdiri gitu kan. Kalau bisa kita bener-bener sholat kali aja dia beneran ngikutin gitu ngeliat kita sholat ya. Jadi juga gitu sih buat pesantren Ramadan. Tapi kitanya pernah juga. Iya Bu. Mungkin nanti kalau jadi Bu Yuni sama Bu Erni kayaknya bisa bantu ngawasin kalau kayak Ngawasin aja. ya, Kan supaya pernah juga ya. ya kayak misalkan kayak Misi kan butuh
Rani. Rani ya. Ya, Rani juga kayaknya butuh dipegang. Biar optimal mungkin di hari Jumat kita enggak pembelajaran di rencananya kelas, begitu tapi kan, Pak. langsung di sentra aja. Iya, Dari rencananya pagi begitu. sampai Full ya. Setiap Ramadan Jumat nggak ada Iya. pembelajaran. Jadi kita mungkin Bapak berkenan buat menjadi imam nanti kalau sholat Insya duha. Allah. Emang jadi Iya. Iya. Mungkin sudah cukup Bu dari kami Bu. Oh ya, baik-baik. Terima kasih. Apakah ada form yang harus diisi atau harus ada yang didokumentasikan? Tidak? Untuk FKKS dari arahan dikti? Iya. Di foto. Ibu screenshot dari sini bisa? Oh iya. Oh, iya. Barangkali untuk dokumentasi ya Pak Asnawi, Bu. Iya, iya, silakan, Ibu. Biar atau mau di share screen juga yang tadi FKKS-nya, kemudian Ibu di share screen bisa? Baik Bu, baik. Ah iya, Bu. Kalau di sini kelihatan enggak kan? Share-nya galeri ya? Oh iya. Kok TikTok ya yang muncul? Aku salah. Aku salah klik. Yang FKKS. Oh, iya. Bilangnya kelihatan ya, Bu? Tapi yang di Venti cam-nya nggak bisa dipakai ya kalau di share screen? Nggak bisa ya? Iya Bu, kalau share screen nggak bisa on cam Oh, Bu. ya udah berarti nggak usah pakai itu aja, nggak usah pakai yang share screen-nya aja tadi. Nah, Di sini gini aja, kayak gitu aja, ya kelihatan gitu malah kelihatan. Baik kita. Ada Oke. Udah, Bu. Nah, udah kelihatan. Kita ambil ya, diatur Ya, posisinya. silakan. 3, 2, ini sebentar, terlalu. 3, 2, 1. Oke, baik, sudah kita sekali lagi mungkin ya Pak ya, takutnya gerak-gerak. Oke. Sudah Pak, Bu. Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya ini sekarang minggu keempat ya. Iya. Minggu keempat ya. Untuk minggu keempat ini mungkin saya sekaligus menyampaikan Pak Asnawi, kemarin itu dari pihak dinas distrik ya, itu akan ada monitoring gitu ya. Nggak tahu ke sekolah mana gitu ya. Mereka mungkin akan keliling untuk mengecek kegiatan kampus mengajar 5 ini bagaimana sejauh ini gitu. Jadi karena saya ketemu langsung sama Bu Aisyah gitu. Dan saya mengungkapkan bahwa saya dari SD Ar-Rahman, barangkali kalau jadi sampling saya nggak tahu ya Pak ya, tapi mulai dari minggu kemarin gitu sudah ada gaung pihak dinas itu akan muter ke sekolah-sekolah gitu Pak. Jadi mungkin saya pesan ke mahasiswa harus selalu ada dan mudah untuk direspon, dikontak kalau ada info inspeksi mendadak lah seperti itu Pak, dari pihak dinas. Itu saja. Baik. Oke, itu saja mungkin ya Fenty sama Vika, Dina, Bu Yuni dan Pak Asnawi, mohon izin saya undur diri Pak, kebetulan ada tamu juga dari dosen Malaysia gitu. Ada kegiatan di atas, mau ikut ke atas gitu. Iya. Mohon izin live ya Pak. Terima kasih ya.